Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini tidak terlepas dari peran Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Keuangan dan perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional dan berlandaskan prinsip bunga. Sistem keuangan syariah menolak praktik riba, har, dan masyir, serta menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerjasama melalui mekanisme bagi hasil. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, kenyataannya perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat pula peluang yang sangat menjanjikan apabila dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam materi ini kita akan membahas secara mendalam mengenai tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang seluruh kegiatan dan produknya berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip utama dalam keuangan syariah antara lain larangan riba, larangan qahar atau ketidakpastian yang berlebihan, larangan perjudian, ketidakadilan dan keseimbangan, keuntungan berdasarkan bagi hasil, kegiatan usaha harus halal dan produktif. Sedangkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Contoh produk perbankan syariah meliputi tabungan, deposito dengan akad mudharabah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabah, musyarakah dan ijarah, pembiayaan UMKM berbasis syariah. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sejak saat itu, industri perbankan syariah harus terus mengalami pertumbuhan, baik dari jumlah lembaga, aset, maupun produk yang ditawarkan. Puncak perkembangan terjadi ketika pemerintah menggabungkan beberapa bank syariah milik negara menjadi Bank Indonesia. Pada tahun 2021, pembentukan BSI menjadi tonggak penting dalam penguatan industri perbankan syariah nasional. Selain perbankan, sektor keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pinjam syariah juga mengalami perbankan yang signifikan. Tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami konsep dasar keuangan syariah seperti perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat masih enggan menggunakan produk dan layanan perbankan syariah, meskipun secara agama lebih sesuai.
inklusi keuangan syariah yang belum optimal. Selain literasi, inklusi keuangan syariah juga masih terbatas. Banyak wilayah, terutama di daerah terpencil, yang belum terjangkau layanan bank syariah. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap produk keuangan syariah. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi pasar yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia. Industri keuangan syariah membutuhkan SDM yang tidak hanya memahami keuangan modern, tapi juga menguasai ilmu fikih muamalah. Keterbatasan SDM yang kompeten menjadi hambatan dan pengembangan produk yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi dan teknologi yang masih tertinggal. Dibandingkan perbankan konvensional, inovasi produk dan layanan perbankan syariah masih relatif tertinggal, khususnya dalam hal digitalitas. Padahal di era digital, masyarakat menuntut layanan keuangan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, hanya berbeda istilah saja. Persepsi ini menjadi tantangan serius karena berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Indonesia memiliki dari 200 juta penduduk muslim. Ini merupakan pasar yang sangat besar bagi pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah. Dukungan dari pemerintah dan regulasi. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan lembaga pendukung seperti OJK, BI, dan KNEKS. Pertumbuhan industri halal. Industri halal seperti makanan halal, fashion muslim, pariwisata halal, dan farmasi halal membutuhkan dukungan pembiayaan syariah. Hal ini membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk menjadi mitra utama pembiayaan industri halal. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk mengembangkan layanan digital seperti mobile banking syariah dan fintech syariah. Keuangan syariah sejalan dengan konsep keuangan berlanjutan yang saat ini menjadi tren global karena menekan keadilan dan keberlanjutan. Strategi dalam menghadapi dan memanfaatkan peluang. Yang pertama, meningkatkan industri dan literasi keuangan syariah. Yang kedua, penguatan kualitas SDM. Yang ketiga, inovasi produk berbasis kebutuhan masyarakat. Keempat, pemanfaatan teknologi digital. 5, sinergi antara pemerintah, akademis, dan industri. Dan kerjasama melalui mekanisme bagi hasil. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, kenyataannya perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat pula peluang yang sangat menjanjikan apabila dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam materi ini kita akan membahas secara mendalam mengenai tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh.
Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang seluruh kegiatan dan produknya berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip utama dalam keuangan syariah antara lain larangan riba, larangan qahar atau ketidakpastian yang berlebihan, larangan perjudian, ketidakadilan dan keseimbangan, keuntungan berdasarkan bagi hasil, kegiatan usaha harus halal dan produktif. Sedangkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Contoh produk perbankan syariah meliputi tabungan, deposito dengan akad mudharabah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabah, musyarakah dan ijarah, pembiayaan UMKM berbasis syariah. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sejak saat itu, industri perbankan syariah harus terus mengalami pertumbuhan, baik dari jumlah lembaga, aset, maupun produk yang ditawarkan. Puncak perkembangan terjadi ketika pemerintah menggabungkan beberapa bank syariah milik negara menjadi Bank Indonesia. Pada tahun 2021, pembentukan BSI menjadi tonggak penting dalam penguatan industri perbankan syariah nasional. Selain perbankan, sektor keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pinjam syariah juga mengalami perbankan yang signifikan. Tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami konsep dasar keuangan syariah seperti perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat masih enggan menggunakan produk dan layanan perbankan syariah, meskipun secara agama lebih sesuai. Inklusi keuangan syariah yang belum optimal. Selain literasi, inklusi keuangan syariah juga masih terbatas. Banyak wilayah, terutama di daerah terpencil, yang belum terjangkau layanan bank syariah. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap produk keuangan syariah. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi pasar yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia. Industri keuangan syariah membutuhkan SDM yang tidak hanya memahami keuangan modern, tapi juga menguasai ilmu fikih muamalah. Keterbatasan SDM yang kompeten menjadi hambatan dan pengembangan produk yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi dan teknologi yang masih tertinggal. Dibandingkan perbankan konvensional, inovasi produk dan layanan perbankan syariah masih relatif tertinggal, khususnya dalam hal digitalitas. Padahal di era digital, masyarakat menuntut layanan keuangan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, hanya berbeda istilah saja.
Persepsi ini menjadi tantangan serius karena berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Indonesia memiliki dari 200 juta penduduk muslim. Ini merupakan pasar yang sangat besar bagi pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah. Dukungan dari pemerintah dan regulasi. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan lembaga pendukung seperti OJK, BI, dan KNEKS. Pertumbuhan industri halal. Industri halal seperti makanan halal, fashion muslim, pariwisata halal, dan farmasi halal membutuhkan dukungan pembiayaan syariah. Hal ini membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk menjadi mitra utama pembiayaan industri halal. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk mengembangkan layanan digital seperti mobile banking syariah dan fintech syariah. Keuangan syariah sejalan dengan konsep keuangan berlanjutan yang saat ini menjadi tren global karena menekan keadilan dan keberlanjutan. Strategi dalam menghadapi dan memanfaatkan peluang. Yang pertama, meningkatkan industri dan literasi keuangan syariah. Yang kedua, penguatan kualitas SDM. Yang ketiga, inovasi produk berbasis kebutuhan masyarakat. Keempat, pemanfaatan teknologi digital. 5, sinergi antara pemerintah, akademis, dan industri. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah, tantangan yang harus dipandang sebagai peluang untuk melakukan perbaikan dan penguatan sistem. Dengan mendukung seluruh pihak dan komitmen yang kuat, keuangan dan perbankan syariah diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian nasional yang adil, stabil, dan keberlanjutan. Sekian dari penjelasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data ini menunjukkan bahwa potensi pasar yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia. Industri keuangan syariah membutuhkan SDM yang tidak hanya memahami keuangan modern, tapi juga menguasai ilmu fikih muamalah. Keterbatasan SDM yang kompeten menjadi hambatan dan pengembangan produk yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi dan teknologi yang masih tertinggal. Dibandingkan perbankan konvensional, inovasi produk dan layanan perbankan syariah masih relatif tertinggal, khususnya dalam hal digitalitas. Padahal di era digital, masyarakat menuntut layanan keuangan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, hanya berbeda istilah saja. Persepsi ini menjadi tantangan serius karena berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Indonesia memiliki dari 200 juta penduduk muslim. Ini merupakan pasar yang sangat besar bagi pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah. Dukungan dari pemerintah dan regulasi. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan, regulasi,
dan lembaga pendukung seperti OJK, BI, dan KNEKS. Pertumbuhan industri halal. Industri halal seperti makanan halal, fashion muslim, pariwisata halal, dan farmasi halal membutuhkan dukungan pembiayaan syariah. Hal ini membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk menjadi mitra utama pembiayaan industri halal. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk mengembangkan layanan digital seperti mobile banking, syariah, dan fintech syariah. Keuangan syariah sejalan dengan konsep keuangan berlanjutan yang saat ini menjadi tren global karena menekan keadilan dan keberlanjutan. Strategi dalam menghadapi dan memanfaatkan peluang. Yang pertama, meningkatkan industri dan literasi keuangan syariah. Yang kedua, penguatan kualitas SDM. Yang ketiga, inovasi produk berbasis kebutuhan masyarakat. Keempat, pemanfaatan teknologi digital. 5, sinergi antara pemerintah, akademis, dan industri. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah, tantangan yang harus dipandang sebagai peluang untuk melakukan perbaikan dan penguatan sistem. Dengan mendukung seluruh pihak dan komitmen yang kuat, keuangan dan perbankan syariah diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian nasional yang adil, stabil, dan keberlanjutan. Sekian dari penjelasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. 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 Au
Audio Jungle. 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 Au
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio 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 Jungle. Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.